Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Ira Silalahi. Nama saya Nisa Romaha, Bu. Jadi Bu, di sini kami ingin membantu Ibu untuk mengembangkan atau merancang sistem yang Ibu inginkan. Jadi kira-kira sistem seperti apa Ibu yang Ibu harapkan? Saya berpikir untuk membangun sebuah sistem yang berdasarkan dari kami. Oke, baik Bu. Jadi untuk tujuan utama dari sistem yang akan kita bangun ini apa ya Bu? Jadi saya ingin sistem ini dapat mengontrol dan evaluasi dari kinerja daripada MBK ini. Jadi saya bisa memantau apapun yang ada dalam MBK ini. Oke. Jadi untuk sistem ini nantinya apakah ada fitur khusus yang akan kita masukkan untuk mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin seperti biasa pada fitur itu kita mungkin dapat memodifikasi masukan terus kita di dalamnya mungkin mahasiswa bisa nge-submit MBKM yang bisa menilai, terus membuat laporan yang ada di dalam itu. Terus bisa jadi bisa aja mungkin saya akan share dosen-dosen pembimbing yang akan diberikan mahasiswa mungkin dan sebagainya. Oke, baik Bu. Jadi selain Ibu ini sebagai dosen, mungkin siapa lagi nanti Bu yang akan menggunakan sistem ini? Mungkin seperti biasa para kami dosen, mahasiswa, dan pihak BA. Oke. Jadi ada nggak Bu aturan kampus yang akan kami buat jadi pedoman dalam mengembangkan sistem ini nantinya? Kebetulan di MBK ini kita punya dokumen yang dapat membantu para mahasiswa dalam sistem MBK ini. Mungkin nanti saya bisa share ke kalian semua. Oke Bu, nanti kami akan menggunakan dokumen yang Ibu berikan kepada kami sebagai salah satu pedoman kami untuk membangun sistem ini nanti. Mungkin sekian dulu Bu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu udah bekerja sama dengan kami. Ya, terima kasih. Halo Dek, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apa kabar Dek? Baik Kak, orang Kakak gimana kabarnya? Ya kami juga baik. Nah jadi sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Romaha. Saya Nisa Silalahi. Nah jadi kami datang di sini untuk bertanya beberapa hal untuk sistem yang akan kita bangun di kampus ini. Nah jadi di kampus ini kan kita akan mengembangkan sebuah sistem untuk MBKM. Jadi apakah kamu punya ekspektasi untuk sistem yang akan kita bangun ini nantinya? Ya tentunya punya ya Kak. Tentunya saya berharap pada sistem ini dapat mempermudah saya dalam melakukan proses MBKM saya. Oke, jadi menurut kamu nih, fitur apa yang penting yang bisa nanti mempermudah kamu dalam proses MBKM kamu? Ya pastinya fitur yang paling perlu itu ya fitur untuk login ya Kak, memiliki user dan password itu. Nah setelah nanti masuk ke sistem itu saya berharap nanti bisa lah mengedit data diriku, profilku, username yang dan juga passwordku yang tadi. Nah saya juga berharap di sistem ini bisa mengenrol sistem ataupun tempat untuk menyubmit setiap proposal yang akan saya berikan itu. Nah tentang bisa juga untuk mengubah KRS yang saya ambil. Satu lagi itu saya berharap di sistem ini saya dapat memilih dosen pembimbing saya sendiri. Ya. Nah jadi ada nggak hal yang dikhawatirkan dalam pengembangan sistem ini nantinya? Sebenarnya saya khawatir ya adanya kebocoran data yang mungkin terjadi nantinya. Oke, selain kebocoran data nih, ada lagi nggak hal lain yang kamu khawatirin? Mungkin pada saat urgent tiba-tiba server down karena mungkin di saat itu juga banyak orang mengakses di sistem itu. Oke, baik. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sistem ini sebaik mungkin dan terhindar dari segala kekhawatiran yang tadi disebutkan. Nah, jadi mungkin ini dulu yang dapat kita diskusikan. Kalau ada hal lain yang akan perlu kami tanyakan, kami akan menghubungi lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bu kabarnya hari ini? Saya baik. Oke, jadi Ibu, kami kan udah melakukan interview nih kepada mahasiswa karena mahasiswa juga kan sebagai salah satu user yang menggunakan sistem MBKM ini. Jadi di sini kami mau konfirmasi kepada Ibu karena kemarin hasil dari interview kami terdapat fitur yang bertentangan dari harapan Ibu. Jadi kemarin Ibu
bisa memilihkan siapa dosen pembimbing untuk mereka mahasiswa nanti. Sedangkan dari hasil interview kami, mahasiswa berharap kalau mereka dapat memilih nih Bu, siapa dosen pembimbing mereka nantinya. Jadi kira-kira dari Ibu nih sebagai pengguna sistem nanti juga, kira-kira untuk konfirmasi pastinya siapa, bagaimana untuk fitur ini nanti. Jadi kan kita di kampus ini punya aturan kan. Jadi mahasiswa itu tidak ada hak untuk memilih dosen pembimbing mereka masing-masing. Jadi kami itu menetapkan bahwa kan telah yang menetapkan siapa saja dosen pembimbing pada setiap mahasiswa. Jadi bisa jadi mereka yang memilihnya itu tidak mungkin bisa jadi mereka memilih dosen yang mereka sukai saja. Jadi dosen yang lain tidak mendapat kebagian. Jadi mungkin lebih efektif jika kami memilih saja. Oke, baik Bu, terima kasih untuk konfirmasinya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sistem ini agar menjadi lebih baik. Mungkin ini dulu yang dapat kita diskusikan. Apabila ada yang perlu dibicarakan selanjutnya, kami akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kami akan memaparkan tentang hasil dari verification kami tentang pengolahan MPK. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Purba sebagai dosen, Ernika Sisarumaha sebagai analis, Ira Silahi sebagai analis, dan Rosaris Menjak sebagai mahasiswa. Sebelum itu, kami akan memaparkan tentang apa itu requirement identification. Requirement identification itu adalah proses menemukan kebutuhan untuk suatu sistem dengan berkomunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya itu ada 4 teknik elicitation. Yang pertama itu ada interview, yang kedua ada questionnaire, yang ketiga ada observation, yang keempat ada documentation. Jadi pada requirement elicitation yang telah kami buat ini, kami membuat 2 teknik. Yang pertama itu ada teknik interview, di mana kami menginterview dosen dan mahasiswa. Yang kedua itu ada documentation, di mana kami menyediakan documentation tentang pedoman MIKM yang telah dibagikan kepada mahasiswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang requirement yang didapatkan dari user, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Yang pertama, di sini mahasiswa, dosen, dan semua pihak terkait harus memiliki akun yang dapat login ke sistem. Jadi di sini nanti mahasiswa serta dosen dan semua pihak yang bisa masuk ke sistem ini harus mempunyai username serta password yang memungkinkannya untuk dapat masuk ke sistem ini nantinya. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan enrollment di sistem untuk MBKM. Nah, jadi di sini mahasiswa bisa untuk melakukan fitur enrollment isi KRS, dan juga untuk memilih MBKM yang akan diikuti. Selanjutnya di sini mahasiswa dapat memilih MBKM yang akan diikuti. Nanti MBKM itu akan tersedia beberapa jenis, jadi mahasiswa bebas untuk memilih apa MBKM yang mau diikuti. Yang selanjutnya, pengguna dapat mengakses dokumen yang diperlukan untuk kegiatan. Nah, jadi nanti untuk MBKM ini terdapat beberapa dokumen yang diperlukan, seperti validasi dari kampus, surat rekomendasi dari dosen, dan sebagainya. Itu dapat diakses dari sistem yang ada ini. Selanjutnya, terdapat notifikasi untuk mengetahui update informasi kegiatan. Nah, jadi di sistem ini akan disediakan fitur notifikasi. Jadi nanti ketika si mahasiswa membuka sistem ini, di situ nanti dia akan, kalau misalnya ada informasi terbaru mengenai update informasi kegiatan ini, nanti dia akan muncul di beranda sistem. Selanjutnya, koordinator MBKM dan BAK dapat mengakses sistem untuk mengontrol kegiatan. Nah, jadi nanti di sini koordinator dan juga BAK ini bisa melihat dan juga mengontrol kegiatan si mahasiswa saat melakukan MBKM ini. Selanjutnya, mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing. Nah, jadi nanti kalau mahasiswa sudah lulus, sudah
di-approve untuk mengikuti MBKM. Jadi nanti mahasiswa ini bisa memilih dan juga bisa me-request siapa dosen yang akan menjadi dosen pembimbingnya saat melaksanakan MBKM ini nantinya. Lalu dosen dapat memberikan evaluasi terhadap mahasiswa. Nah, jadi selama melaksanakan MBKM, dosen dapat memberikan evaluasi berupa nilai ataupun nilai yang dapat dilihat mahasiswa di sistem ini nantinya yang akan diupload oleh si dosen. Selanjutnya, koordinator dapat mempublikasikan dosen pembimbing. Nah, jadi nanti koordinator MBKM ini bisa mempublikasikan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan MBKM ini. Lah, yang terakhir, dosen dapat mengakses update yang diberikan mahasiswa. Nah, jadi selama MBKM ini mahasiswa dapat mengirimkan laporan kegiatan selama MBKM. Nah, jadi laporan ini nanti akan disubmit setiap bulannya dan juga dosen dapat mengakses setiap laporan yang akan disubmit oleh mahasiswa pada sistem. Baik, selanjutnya yaitu tantangan. Dalam proses requirement terdapat tantangan yang dihadapi analis karena perbedaan yang bertolak belakang antara keinginan dosen dan mahasiswa. Jadi dosen mengharapkan agar dosen dapat menentukan siapa dosen pembimbing yang sesuai kepada mahasiswa. Sedangkan mahasiswa mengharapkan agar mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing yang diinginkannya. Eh, Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kriteria untuk penentuan kebutuhan sistem karena kebutuhan user saling bertentangan antara dosen dan juga mahasiswa. Oleh karena itulah, analis menemui kembali dosen untuk mengkonfirmasi eh, apa pilihan yang terbaik, apa fitur yang terbaik untuk dijalankan ke dalam sistem ini. Oke, selanjutnya sistem yang berjalan pada requirement kami ada memiliki akun, yang dimana segala pihak terkait memiliki akun pada sistem. Nah, jadi di sini si mahasiswa maupun dosen akan memiliki username dan juga password untuk masuk ataupun login ke sistem. Selanjutnya melakukan enrollment. Nah, mahasiswa melakukan enrollment ataupun penggantian KRS. Nah, jadi pada enrollment ini, si mahasiswa mampu ataupun bisa menambahkan KRS, mengubah KRS, ataupun yang berkaitan terhadap MBKM yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada akses dokumen. Nah, pada akses dokumen ini, dokumen yang diperlukan dapat diakses. Yang dimana nanti misalnya kita memiliki pedoman MBKM kan, ataupun dia dapat melihat informasi terkait MBKM yang disampaikan pada sistem. Selanjutnya ada update data, yang dimana mahasiswa dapat membuat update mulai dari proposal hingga laporan. Jadi di update data ini, si mahasiswa dapat mengubah ataupun mengedit proposal ataupun laporannya sesuai kriteria MBKM yang ditentukan. Selanjutnya mengontrol. Pihak yang terkait yaitu dosen BHK koordinator MBKM dapat mengontrol kegiatan. Nah, jadi pada bagian mengontrol ini, dosen BHK ataupun koordinator MBKM dapat mengevaluasi laporan MBKM ataupun proposalnya itu apa sih yang bakalan dievaluasi dari situ, dan juga setelah dievaluasi pihak yang berkaitan akan memberikan nilai terhadap proposal yang akan diberikan. Selanjutnya ada pihak lain. Nah, pihak lain ini pihak yang berkepentingan yang dapat mengakses data si mahasiswa. Misalnya itu ada BHK dan juga keasramaan. Nah, di mana misalnya pada keasramaan itu bisa melihat data diri ataupun data dari si mahasiswa yang melakukan MBKM. Oke, sekian presentasi yang dapat kami lakukan pada sistem requirement dalam pengolahan sistem MBKM ini. Terima kasih.